untuk persiapan. Untuk persiapan nanti pas praktek. Udah kelihatan belum? Sudah, Mem. Oke. Nah, pertama kita akan membahas tentang cover letter. Cover letter itu maksudnya application letter kita nyebutnya ya. Jadi when you want to do apa namanya job interview atau melamar pekerjaan, you have to prepare the cover letter and application letter or cover letter and CV. Ya biasanya itu yang diminta. Kemudian ada diikuti oleh attachment. Attachmentnya itu nanti isinya baru your certificate, ijazah dan sebagainya. Oke, cover letter. Nah, what do you include in a nursing student cover letter? Nah, biasanya di cover letter itu berisi ini, ada 9 ini. Pertama, you have to put your contact information, today's date, maksudnya kapan you mau kirim itu cover letternya, the hiring manager contact information, kemudian salutation, salutation itu sama dengan greeting, and the first paragraph explaining why you are writing, jadi tujuan dalam penulisan cover letter itu buat apa. And then the second, explaining why you are interested in the position. Oke, di situ singkat-singkat aja kenapa tertarik dengan posisi tersebut. And then on the third paragraph, explaining why you are good fit for the position. Number 8, thanks and call to action. And the last one is closing. Jadi at least dalam sebuah application letter ini 9 hal ini harus ada. Di sini dijelaskan, first impression stick and hiring manager pay attention in detail. They will notice if you don't include the proper information or take the right tone in your cover letter. Jangan lupa semua isinya itu harus dalam bentuk formal. Ya. Nurses have to write down effective description of what they observe in patients, so your cover letter should convey that you can present your thought clearly and concisely in writing. When you are composing your letter, consider the best way to approach each section. Oke. Jadi remember seorang HRD itu akan mengecek in detail, ya. But HRD itu nggak bakal baca satu persatu your application letter. Jadi dalam waktu setidaknya at least about 2 minutes itu dia harus selesai baca cover letter sama CV. Ya, jadi dalam satu paper itu harus sudah ada semuanya ini. Oh ya, remember untuk application letter atau cover letter itu satu kertas saja, one paper only. Oke, this is the what you have to write. Di sini ada beberapa tips yang bisa kalian pakai nanti ketika membuat application letter. Oke, pertama, you don't forget to put your contact information. Oke, I'm sorry. Oke, lanjut. Section 1, you have to put your contact information. If you include your mailing address, phone number, and email address at the top of cover letter, it makes it easier for a hiring manager to get in touch with you. Okay, some people only list their contact information on their resume.
which can make it harder for hiring manager to contact them if the cover letter is printed or separated from the resume. Nah, jadi untuk contact information itu betternya selain ditulis di CV, di surat lamaran kerjanya juga ditulis. Jadi nanti si manajer, si HRD-nya itu biar tidak kesulitan mencari your contact information. Nah, tapi nggak usah in detail. Jadi seperti ini nanti misalnya ditulis di application-nya, letternya Mary John, alamat, nomor yang bisa dihubungin, email. Gitu aja. Kalau misalnya you punya Linked, masukin juga. Oke. Jadi make it singkat-singkat aja, make it brief. Okay. This is an example of the proper way to format your contact information for a nursing student cover letter. Jadi nama, terus alamat, email, sama nomor telepon. Oke, sampai sini do you have any questions? Ada pertanyaan, no? Nggak ada ya, easy ya. Oke, next is date, today's date. Ideally, this date would be the day that you send the cover letter. It helps hiring manager keep the track of the date you apply for the position. It may seem like a small thing, but it's best practice to write out of the full month name rather than abbreviating it. Jadi tanggal itu ditulis tanggal ketika kalian mau kirim surat lamaran kerja itu. Ya. Jadi betternya tidak disingkat. Misalnya sekarang tanggal 18 Agustus 2023, jangan disingkat jadi 18/8/23, jangan. Mendingan 18 Agustus 2023. Okay, next. Put the hiring manager contact information. It may seem normal and old-fashioned, but when you include your hiring manager information, it shows you are committed to following protocol. Jadi emang ada protokolnya itu untuk bikin application letter itu. Jadi salah satunya you have to put the contact manager, the HRD information, include the person name, yaitu namanya, title-nya, email address-nya, dan alamatnya. Okay, if you don't know the name of the hiring manager, you may help yourself to stand out if you take a few minutes to look at the organization website to figure out which person is likely to review your resume. But if all else fail, address to letter the hiring manager. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu nama si HRD-nya, berarti tulis namanya aja. Di sini contohnya nih, Annie N. Jones, hiring manager. Kalau misalnya you nggak tahu namanya siapa yang si HRD yang akan nerimanya, berarti tulisnya hiring manager aja. Ya. Oke, di sini hiring manager, alamat, email, nomor telepon, and email. Oke. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian salutation. Salutation itu greeting ya. Bisa menyebut Mr., Miss, atau Dokter. Jangan nulis namanya langsung, karena kan kita nggak kenal sama dia. Oke, contohnya gini. Dear Miss Jones. Kalau misalnya you nggak kenal namanya, this Mr. Hiring Manager. Tapi jangan nulis to whom this may concern. Kalau gini nama nggak formal kalau gini. Ya. Apalagi dear Ann. Nah, kan kalian tidak kenal dekat dengan orang yang HRD-nya itu. Jadi kalau misalnya pakai nama lengkap aja, atau enggak kalau misalnya you nggak kenal, tulisnya Mr. Hiring Manager atau Miss Hiring Manager. It's okay. Okay, the next is reason why you writing. Nah, di sini the opening word of your cover letter will provide a first impression to hiring manager and should explain why you are contacting them. Okay.
Explain that you will be graduating soon and seeking position that will be a good fit for you based on your education experience. Oke, jadi di cover letternya itu ditulis posisi apa, jangan cuma ditulis posisi sebagai nurse, tapi be spesifik. Jadi nurse apa? Misalnya mau jadi nurse pediatrik atau nurse gadar atau nurse geriatrik itu jadi nanti yang spesifik posisinya sebagai apa. Kemudian misalnya you are still student, di situ ditulisnya dijelasin kalau sebentar lagi akan lulus. Terus ya nanti ada contohnya lah. Oke, kemudian di sini disebutkan hiring manager dislike it when candidates are too vague. Jadi misalnya nggak jelas mau nursing apa aja itu biasanya hiring manager apa namanya ini mau jadi apa sih sebenarnya nggak jelas tuh, berarti dia skip lah kalau kayak gitu. Okay, don't say in your cover letter that you are interested in any job that's available. You may think it makes you sound like an eager applicant, but hiring manager like to see someone who has some focus. Okay, instead, highlight one position and you would like to consider for it because you believe your experience and qualification make you a good match. Then, if you like, you would say to be glad to be considered for any additional position. Nah, kalau misalnya kalian juga tertarik di posisi lain, misalnya saya ingin ditempatkan sebagai nurse pediatrik, tapi kalau misalnya kalian juga available buat posisi lain, dikasih tambahan aja. Saya ingin ditempatkan di posisi pediatrik, tapi saya available for the additional position, ditambahin seperti itu. Oke. Kemudian, nah di sini contohnya. I am writing to apply for the pediatric registered nurse position at General Hospital. Nah, di sini dia mention dia maunya di posisi mana. Oke, next month I will receive my BSN degree. Ini jadi bulan depan dia akan lulus. And I believe my background makes me an ideal fit for the position. Ini sebut ini boleh dipakai nih nanti. Oke, tapi hindari seperti ini, katanya. Next month I will receive my BSN degree and I'm seeking employment. Please consider me for any nursing position. Nah, kalau ini janganlah nulis kayak gini. Oke, sampai sini do you have any question now? Nggak ada ya, easy ya. Izin bertanya, Mem. Yes. Ini kan katanya suruh hindari untuk atau nulis kayak kita mau di posisi mana aja. Itu kenapa ya, Mem? Karena itu nggak fokus jadinya. Jadi kan kecuali kalau misalnya posisi yang yang disebutin cuma satu posisi aja. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ini misalnya rumah sakit baru nih, dia perlu nurse apa. Nah, itu you harus fokus maunya di mana gitu. Tapi kalau misalnya bisa juga di posisi manapun oke, ya itu tambahin aja. And I'm available for any additional position. Itu aja. Jadi it's better for you to focus in one position aja. Jangan yang terlalu banyak gitu. Okay? Any more question? No? Okay, let's go next. Oke, selanjutnya di sini you jelasin kenapa tertarik di posisi itu. Nah, here highlight why you are well matched for the position that you are applying for. Give specific that make you stand out. Di sini contohnya, I did my capstone project in pediatric. Nah, di sini contohnya, kenapa saya milih posisi sebagai pediatric nurse.
because I did my capstone project in pediatric. Jadi saya waktu nulis skripsi itu tentang pediatrik, saya kayak gitu. Misalnya juga disebutin di situ, ini saya memilih ini atas rekomendasi dari siapa. Karena, mmm, dijelasin juga alasannya, kenapa direkomendasiin itu. Misalnya karena advisor saya bilang kalau misalnya saya itu ada kelebihan dalam gitu. Jadi jangan kalau misalnya saya milih pediatric nurse karena saya suka anak kecil, jangan kayak gitu ya, itu terlalu general. Oke. Jadi betternya karena saya misalnya, dalam hal ini saya juga udah sering mengikuti pelatihan gini gini gini, tentang pediatrik gitu, atau enggak saya udah sering jadi volunteer di mana, gitu. Jadi, your quality ya. Kan karena, dalam menulis application letter dan, CV itu you are selling yourself ya kan, kalian menjual diri kalian. Ya jadi, dibagus-bagusin lah, tapi jangan terlalu, berlebihan juga. Oke nih, di sini contohnya, I have been passionate about working with children since I volunteered at Camp for Pediatric Cancer Patient in high school. Nah, di sini diceritain kalau misalnya dulu dia pernah volunteer. Nah, during my clinical rotation itu berarti ketika you praktek-praktek di rumah sakit gitu. I felt most comfortable on the pediatric ward. Nah, di sini juga dia sebutin ketika praktek klinik tuh saya merasa lebih nyaman di bagian pediatrik. My supervisor said that my ability to connect with the patient made me an ideal candidate to work at the children hospital. Nah, itu juga dia menyebutkan rekomendasi dari supervisornya itu. Oke. Jadi nanti you can write like this. Nah, tapi hindari ini. Oke. I love children. Nah, jangan nulis saya karena saya mau di pediatric nurse karena saya suka anak kecil. Maksudnya itu terlalu apa ya, mengawang-awang gitu deh, nggak jelas. Terus kalau suka anak kecil, kenapa emangnya gitu kan, nggak semua orang yang suka anak kecil bisa jadi nurse gitu. Oke, di sini ini yang harus dihindarin nulis seperti ini, I love children and I couldn't think of a better way to spend my day than caring for kids at the children hospital. My rotation supervisor said I seem much happier working with children than anyone else. Oke, hindari menulis seperti ini. Tapi disebutin aja, apa pengalaman kalian misalnya terhadap children. Kenapa contoh lain misalnya kenapa milih yang, Gadar misalnya gitu. Karena saya punya experience udah di mana-mana gitu, terus rekomendasi dari advisor saya, nilai saya, paling tinggi di sini, kayak gitu. Bisa ya. Oke, kemudian jangan lupa ditulis juga kenapa itu posisi yang tepat gitu. Kalian tuh orang yang tepat untuk posisi itu. Okay, what can you bring to the position that is unique or sought after? Connect why your work experience, value, and or personal characteristic makes you the best fit. Dan alasan kenapa kalian harus dipanggil untuk interview. Nah, ini contohnya. During my recent summer internship, I gained many practical skills in pediatric work. While becoming comfortable with acute care environment, I will be able to use this some skill. Jadi nanti jelasin aja. Jadi I pride myself on my attention to detail and my calm approach to patient care. Nah, di sini bisa disebutin. Jadi selama waktu itu saya pernah misalnya ikut volunteer di situ. Saya selama jadi volunteer bisa gini 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 gitu disebutin. Jadi saya maksudnya udah terbiasa dengan lingkungan
dengan children, kayak gitu. Tapi jangan nulis seperti ini. I was able to work with pediatric patient during an internship. I am also very organized. Ini juga terlalu singkat ya. Dia cuma nyebutin kalau misalnya saya pernah magang di bagian pediatrik. Nah, di sini nggak apa-apa nyebutin udah pernah magang, tapi jelasin apa yang didapat ketika magang itu. Gitu. Oke. Pokoknya apa yang kalian tulis itu harus bisa impress, membuat si hiring manager itu penasaran gitu. Jadi, oh ini nih oke nih kayaknya gitu. Jangan bikin ini biasa aja ntar kalau gitu, karena pasti yang ngelamar kan banyak, nggak hanya 1-2 orang. Jadi si hiring manager itu mungkin nggak punya banyak waktu untuk ngebacain satu-satu lamaran yang dia terima. So, okay, the next, don't forget to say thank you and call to the action. Okay. Okay, be sure to thank the hiring manager for reading your letter and summarize the reason why he or she should contact you for an interview. Okay, you want to be enthusiastic and give your qualification one last push. No need for contact info here if you have it at the top. Jadi nggak usah ditulis lagi kontak kalian di sini karena kan udah ada yang tadi di atas sebelumnya itu. Oke, di sini contohnya, I believe that my previous experience working with doctor and nurses, my passion for caring for patient, my ability to be a team player, and my willingness to learn will make me a good addition to your department. I look forward to speaking with you to discuss my qualification. Thank you for your consideration. Tapi nulisnya nanti yang bagus lah, gitu. Jangan asal-asalan. Jadi nulisnya harus terlihat seperti terpelajar juga ya. Contohnya jangan kayak gini. If you give me the chance, I will prove how dedicated I am to being the best nurse I can be. Please call me so we can discuss my qualification. Thank you. Nah, di sini kalau misalnya kayak gini dia terlalu maksa ya. Please call me so we can discuss. Jadi dia yakin banget bakal dipanggil buat interview padahal kan belum tentu. Okay, and then the last one is closing. Closing itu jangan lupa pakai sincerely atau warm regard. Just don't forget tanda tangan. Itu aja. Oke, sebelum summary-nya, do you have any question about cover letter? No ya, easy ya. Jadi nanti when you make the application letter or cover letter, ikutin aja step-step yang saya kasih di sini ya. Jadi nanti kalian tinggal ngembangin aja sendiri. Di sini kan contohnya sebagai pediatric nurse. Nanti kalian bisa ganti aja sebagai nurse posisi yang kalian mau. Oke, di sini ada tips ketika nulis your application letter. Pertama, check your tone. Oke, jangan disingkat-singkat. Okay, since you are applying for a professional position, it is crucial that you strike a professional tone in your cover letter. This doesn't mean that you need to be overly formal. Instead, you should aim to sound conversational, yet respectful and businesslike. Oke, hindari penggunaan singkatan. I'll, can, mendingan cannot, I will. Jangan disingkat-singkat. Dan jangan lupa grammatically-nya juga harus benar. Terus udah gitu gunakan tone yang baik, kata-kata. Pokoknya harus formal lah. Kemudian tips yang kedua yaitu be aware of the length. Jangan terlalu panjang. Karena surat lamaran kerja itu hanya 1 lembar saja. Oke. Oke. Nah, CV juga seperti itu. Jadi surat lamaran kerja dan CV itu hanya 1 lembar aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya.
If either document is longer than that, go back through and either. Jadi kalau misalnya ternyata pas udah jadi itu lebih dari 1 halaman, coba dicek-cek lagi mana yang bisa dikurangin. Oke. Oke, kemudian use a spell check tool. Nah, ketika itu kan misalnya kalau kita ngetik di Word, itu kan suka ada di bawahnya merah-merah, yang kata-kata merah gitu, kalau misalnya itu berarti spellingnya ada yang salah tuh. Pokoknya ketika menulis application letter dan CV itu jangan sampai ada kata-kata yang salah. Oke, dicek spellingnya, grammarnya. Oke, kemudian choose simple font. Jadi ketika ngetik pakai font-font yang gampang aja dibacanya, yang enak. Contohnya bisa pakai Garamond, Calibri, Times New Roman, Helvetica. Ya, jangan pakai yang font yang ada kan, yang ada macam-macam deh, yang keriting-keriting tulisannya, jangan kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya surat lamaran kerjanya dan CV-nya itu di print, jangan pakai warna yang terlalu ngejreng, misalnya jangan pakai warna kuning, jangan pakai warna oranye pas ngeprintnya itu. Tapi ya yang normal sih warna putih aja. Katanya warna pink atau green juga boleh, tapi jangan pink yang terlalu mencolok ya. Karena nanti they hard to read and tidak terlihat seperti profesional. Oke, kemudian setelah di print coba dibaca dulu, make sure itu udah oke. Kemudian tips ke-6, get a first set of eyes. Coba diedit-edit lagi apakah ada yang salah. Kalau misalnya udah oke, berarti tinggal dikirim, di-send. Kalau misalnya menurut kalian masih ada yang kurang, coba dicek-cek lagi. That's it deh. Gampang kan tentang application letter? Ada yang mau ditanyain nggak? Anyone? Any question? Udah jelas ya? Tentang surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja, oke, Hertinayu, do you have any question? No? Ada yang mau nanya enggak? Iya, izin suara saya terdengar nggak, Bang? Yes. Sebelumnya mohon maaf, Men. Saya izin bertanya, kan ini terkait surat lamaran kerja dan CV yang. Nah, biasanya itu kan di CV itu istilahnya apa ya? Saya mau nanya sebenarnya, riwayat-riwayat organisasi kepanitiaan itu kan katanya tuh masuk ke CV. Nah, tapi ternyata pas sampai yang saya tahu, nggak semua kepanitiaan dan organisasi itu masuk ke CV. Nah, itu tuh yang biasanya yang harus kita masukin buat di CV gitu-gitu, itu apa, Mem? Maksudnya kepanitiaan atau organisasi yang seperti apa? Oke, wait. Saya ada contohnya dulu tentang CV. Nah, jadi untuk CV itu juga kan kalian masih student ya. Jadi emang sih kepanitiaan misalnya yang Karang Taruna itu kayak nggak mesti dimasuk-masukin ke situ. Jadi misalnya yang kepanitiaan misalnya kalau misalnya panitia acara lomba nana itu nggak usah dimasukin. Tapi misalnya ke acara kepanitiaan yang berhubungan dengan keperawatan. Misalnya kalian pernah jadi panitia untuk seminar apa, kayak gitu. Yang tentang berhubungan dengan keperawatan aja gitu. Nah, ini contohnya nih untuk student CV. Ya, pertama your name, don't forget you have to put your name and then nursing student karena kalian masih student kan. Kemudian don't forget to put your name, email, your phone number, alamatnya kalau bisa agak lengkap ya. Misalnya di Jalan Melati 2, number Nanana Bekasi misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada
link add-nya boleh ditaruh juga. Nah, yang pertama kalian tulis itu working experience. Nah, misalnya working experience nih bisa your praktek klinik di mana aja kemarin. Misalnya kalian udah pernah di rumah sakit apa, selama berapa lama, terus ngapain aja di sana. Dimension di sini. Kemudian your education. Education tuh nanti di sini nggak usah ditulis dari sejak SD. Dari SMP aja atau SMA aja. Ya. Nah, SMA dari mana? Terus Bachelor of Science in Nursing dari tahun berapa sampai sekarang. Kan kalian still student ya. Jadi tulisnya di sini current. Kemudian skill. Berarti skillnya itu udah pernah di bagian apa aja, kalian bisa apa aja. Di sini patient triage, CPR, EMR, pediatric, geriatric. Nah, certification di sini berarti tulis apa namanya, pernah ikut dapat sertifikat tentang apa aja. Misalnya sertifikat ikut webinar apa tentang apa gitu. Kemudian di activity, nah di bagian activity ini kalian bisa menulis pernah jadi volunteer di mana, pernah jadi panitia apa. And remember, untuk CV dan application letter tuh hanya 1 lembar aja ya. Jangan lebih dari 1 lembar. Oke, ini contoh lain. Nah, di sini juga nih, di sini lebih lengkap dia. Nama, terus ini diganti buka jadi student nurse ya. Your contact boleh. Di sini ini bisa pakai Canva ya. Di Canva itu banyak banget contohnya dan bagus-bagus. You can use them. Tapi cari yang background-nya itu jangan yang terlalu mencolok. Ya, tapi yang formal aja, yang hijau, maksudnya warna hijau tapi hijaunya yang nggak kayak hijau stabilo, jangan kayak gitu. Pink juga nggak apa-apa, boleh. Jangan warna magenta deh, kalau magenta itu terlalu gelap. Tapi untuk aman sih warna putih aja. Oke, di sini kalian career objective bisa menyebutkan di sini kalian itu saya orangnya yang misalnya hardworking, kemudian mudah bergaul, saya bisa working in team di bagian sini. Di sini bisa diganti bukan career objective tapi profile, boleh kayak gitu. Ini ada contact-nya, education-nya, skill, certification. Nah, di sini yang working experience, kalian bisa nyebutin pernah volunteer di mana aja. Misalnya kemarin pernah volunteer di PIN, ikut pekan imunisasi. Sebagai apa? Nah, ini di sini praktek klinik. Nah, gitu aja. Jadi, kalau misalnya untuk yang kepanitiaan itu, baiknya sih yang ditaruh di CV itu yang sebagai panitia yang acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keperawatan itu. Ya, kalau misalnya yang acara lomba 17-an itu mah nggak usah. Tapi kalau misalnya kalian, saya anggota misalnya PMI itu boleh ditulis di situ, di CV. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Nanti ini saya kasih kirim ke si Pen juga untuk contohnya. Nanti kalian ubah aja isinya sesuai dengan your own ya, sesuai dengan kalian sendiri. Ada lagi mau ditanyakan? Oh, izin, Heeh. saya mau izin bertanya, tapi ini mungkin lebih ke CV ya, bukan objektif, bukan application letter. Bagaimana kalau misalnya pengalaman kita itu lebih baik. Misalkan saya kan studinya majornya nursing nih, Mem. Tapi saya mau aplikasi ke job ke posisi yang itu nggak terkait sama nursing. Nah, terus itu apakah
harus dicantumkan saya studinya itu nursing atau gimana. Lalu kebalikannya, gimana kalau misalnya pengalaman saya itu kebanyakan itu bukan tentang kesehatan. Nah, itu boleh tetap dicantumin di CV saya apa enggak kalau misalnya saya mau ngelamar ke rumah sakit Tapi misalnya. betternya sih emang yang ada tentang kesehatan sih kalau di CV-nya itu. Heeh. Jadi baiknya sih seperti itu. Cuma eh, bisa lah misalnya di additional gitu. Tapi itu jangan difokuskan ke yang bagian yang tadi. Nah, kalau misalnya untuk menu-menu CV boleh lah. Cuma jangan jadi yang utamanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak berhubungan sama keperawatan tapi masih berhubungan dengan kemanusiaan tuh masih bisa lah misalnya jadi apa ya, jadi volunteer dalam acara misalnya pemberian vaksin rabies kepada anjing dan kucing jalanan kayak gitu masih bisa lah gitu. Kayak gitu. Jadi boleh dimasukin. Tapi kalau misalnya kalian CV-nya udah 1 lembar itu udah penuh tentang your working experience ketika clinical rotation itu, ya udah itu nggak usah dimasukin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya saya waktu zaman SMA itu pernah mendapat penghargaan apa-apa gitu boleh tuh dimasukin. Saya pernah menang lomba apa gitu. Tapi yang kesannya yang profesional menambah daya jual. Misalnya pernah menang lomba kerupuk yang itu nggak usah, lomba makan kerupuk misalnya kayak gitu itu nggak usah dimasukin. Oke, oke. Ada lagi mau tanya enggak? Udah jelas ya berarti ya. Ya, jadi nanti saya kirim ke si Pen PPT yang tadi sama contoh dari CV. Tapi di sini kalian nggak usah mesti ngikutin kayak gini, cuma isinya bisa di jadi patokan apa aja sih yang harus ditulis di dalam CV itu. Yang pertama itu working experience, of course, working experience itu mesti ada. Education juga mesti, skill boleh, certification juga itu buat nilai tambah, and activities. Kalau misalnya activities mah itu sebenarnya nggak mesti ada juga, misalnya activities bisa jadi misalnya saya anggota tetap dan aktif di PMI itu sejak tahun berapa. Itu boleh lah ditulis di situ. Oke, jadi ini terutama nanti yang tingkat 3B ya. 3B kan nanti next 2 week kita langsung udah praktek make your CV and your application letter yang bagus pokoknya. Karena saya belum tahu nanti praktek itu dibagi 4 kelompok apa 3 kelompok ya? Nah, izin belum tahu memang untuk praktiknya belum ada arahan dari Mem Lia. Tapi kayaknya terakhir kali itu sepertinya 5. Banyak amat. Iya sih biasanya kalau misalnya yang lalu-lalu sih kayaknya nanti dibagi 2 kelompok sih kayaknya. Jadi nanti sebagian sama saya, sebagian sama Mem Lia. Tapi nah itu untuk pembagian itu I don't understand apa kalian yang nentukin apa nanti berdasarkan digambreng apa gimana saya nggak paham. Tuh. Jadi pokoknya nanti ketika bagian yang job interview itu nanti you have to beneran kayak apa namanya role play melamar pekerjaan gitu. Jadi nanti kalian diminta biasanya ya yang tahun lalu sih yang pakai yang seragam nurse itu yang putih coklat ya kalau nggak salah putih coklat, and then di CV dan application letter itu nanti di print. Oke.
Oke, ada lagi mau ditanyain? Kalau nggak kita udahan nih. Udah jelas ya sebenarnya nanti untuk CV application letter juga sebenarnya contohnya itu udah ada banyak di Google, bisa browsing. Cuma nanti misalnya menurut kalian udah oke, nanti tinggal diganti-ganti aja berdasarkan your information ya. And make sure grammarnya, spellingnya itu udah benar. Ini nggak apa-apa, you can take atau enggak ngopi dari Google asal nanti informationnya berdasarkan kalian sendiri gitu. Oke. Any question before we dismiss? Jangan lupa hari Selasa kita quiz ya. Oh ya, untuk si Pen jangan lupa nanti tanyain Melia, make sure kapan beliau mau ngadain UAS ya. Karena bilangnya sih kemarin itu hari Jumat. Cuma ya takutnya nanti berubah pikiran aja gitu. Karena kan takutnya kalian kan nanti udah praktek ya. Udah pada mencar-mencar, nanti susah kalau misalnya itu. Jadwalnya kapan lagi. Kecuali nanti kalau misalnya Memlia ini paling nanti UASnya di akhir sebelum liburan setelah praktek klinik udah selesai semua. Oke, ada yang mau ditanyain enggak? Jangan lupa anggap absen tetap ya hari ini ya. Offline. Ntar ditanyain lagi, sulit. Oke, do you have any question before we dismiss? Ada pertanyaan nggak sebelum kita udahan nih? Kalau nggak ada ya udah. Mem, izin bertanya. Yes. Mem izin mau tanya. Ya. Ya, tadi di bagian greeting itu kan ada contohnya dear Mr. Hiring atau bisa juga pakai dear Mrs. Hiring. Nah, jika nggak tahu orang itu cewek atau cowok, nanti tulisnya gimana, Mem? Nah, kalau misalnya you nggak tahu, tulisnya Dear Sir or Madam. Amannya sih kayak gitu. Dear Sir or Madam Hiring Manager. Atau enggak, Dear Hiring Manager aja. Kalau misalnya you nggak sure kalau dia apa cewek apa cowoknya itu. Nggak usah pakai Mr. atau Mrs.-nya. Dear Hiring Manager. Kecuali kalau misalnya ketika kalian browsing, oh ini nama HRD-nya sini nih udah ada. Kan biasanya kadang-kadang kalau misalnya di lamaran kerja, misalnya nih job street dan sebagainya itu kan suka ada contact information-nya ya, si HRD-nya itu kirim ke email siapa gitu namanya, Alexander bla 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 misalnya kayak gitu. Nah, itu boleh ditulis Dear Mr. Alexander Nanana kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, ya udah Dear Hiring Manager aja. Biar aman. Yeah, thank you, ma'am. You're welcome. Any more question? Tiba, terutama anak 3B nih, ada pertanyaan enggak? Karena minggu depannya lagi kita udah praktek nih. Sepertinya cukup, Mem. Oke, if Ya. there is no question, ya udah kita tutup aja ya. Baik, Mem, izin SS bisa, Mem? Oh, tunggu. Wait. Halo. Ya, Mem. Oke, wait. Wait.
Ya, baik untuk kelas RKI mohon on cam dulu ya dan raise hand. Berarti saya raise hand juga nih. Iya, Ma'am. Raise hand. Oke. Slide pertama. Slide kedua. Yang belum on cam bisa tolong on cam dulu. Ya, sudah. Terima kasih, Ma'am. Oke. Oke, Baik, kelas B. selanjutnya tunggu kelas B. sebentar, Ma'am, masih ada kelas lain. Oh. Selanjutnya kelas B boleh raise hand dan on cam. Ya baik, sudah bisa dilanjut untuk kelas A. Sudah. Sudah? Sudah, Ma'am. Oke, thank you. Don't forget hari Selasa ya. Bye. Thank Baik, you, terima kasih, Ma'am. Ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.